Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Jumlah total ya siapa yang bisa menemukan dan memperlihatkan ijazah SMA Gibran ya totalnya sekarang tidak hanya 100 juta dari Denny Indrayana dan sekarang totalnya kabarnya 249 juta. Wah. Jadi sayembara Denny Indrayana ya bertambah begitu kan ya, nominalnya bertambah ya asalkan siapapun ya yang menemukan ijazah SMA Gibran begitu. Wah, kok banyak banget ini. Lama-lama tembus 1 MB gitu kan ya. Jadi dia sekarang ini begitu kan ya menghimbau ya dan bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto Gibran ini out atau di-out-kan begitu kan, mundur atau dimundurkan begitu. Nah, update sayembara yang kemudian dan peluncuran aksi Gibran ini begitu kan ya, mau tidak mau banyak kabarnya ya yang mau nyumbang ya. Artinya apa? Artinya saking penasaran orang untuk ingin melihat bahwa seperti apa ijazah Gibran, seperti apa yang kemudian ijazah Jokowi. Tapi pokok pembahasannya sini adalah soal sayembara 190 juta ya. Siapapun yang 249 juta siapapun yang menemukan ijazah Gibran. Ya, saya kira nggak tahu lagi begitu kan. Nggak tahu lagi walaupun berkali-kali Gibran ini di demo begitu kan ya, disuruh tunjukkan tapi kan pernah ya menunjukkan tapi nggak tahu apakah itu asli atau tidak begitu. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Denny Indrayana ini, siapa yang tidak tergiur dengan ijazah Gibran begitu kan ya? Kenapa? Karena ingin tahu begitu kan. Coba kita tonton dulu apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Kalau ijazah Pak Jokowi, supaya ijazahnya cepat muncul, tidak lagi menjadi misteri, supaya melibatkan masyarakat secara lebih luas terlibat dalam isu yang sangat penting ini, saya berpikir itulah ide membuat sayembara. Dengan demikian harapannya dengan ada juga insentif hadiah, mudah-mudahan bisa memicu orang untuk semangat. Oke. Semestinya Mas Gibran sendiri yang paling mudah untuk memenangkan sayembara ini. Yang paling gampang untuk mendapatkan uang. Betul. Awalnya 100 juta ya, Prof? Awalnya 100 juta. Lalu apa yang terjadi itu selama 5 hari terakhir? Teman-teman dari Obor Rakyat menambahkan 99 juta katanya. Mau lebih tinggi nggak enak sama saya katanya. Jadi 199 juta. Ada menambahin lagi? Iya, tadi ada teman saya berinisial RP. Rupiah lagi. Iya, inisialnya doang RP. Langsung WA saya, Mike, kalau baru 199 kurang menarik, Mike. Saya tambahin 50 juta. Nah, jadi 249 juta. Sekarang sudah 249 juta. Ayo, siapa yang ingin menemukan ya, siapa yang ingin mendapatkan uang sayembara 249 juta begitu kan? Ayo cari begitu kan ijazah Gibran. Tapi kan gampang sekali begitu kan ya. Tinggal relawan-relawan itu menanyakan ke Wapres Gibran. Pak Wapres, lapor Pak Wapres. Ya, ada apa? Lapor Pak Wapres, ini ada sayembara ya. Siapapun ya yang menemukan ijazah Gibran, ditunjukkan ke publik, ditunjukkan ke Indrayana, dapat 249. Gimana? Nah, ini kan gampang. Dapatlah uang itu begitu kan. Kalau memang asli. Ini kan yang dicari ini sekarang kan ijazah SMA-nya, Bos. Wih. Saya kira tidak mungkin Gibran akan menunjukkan itu begitu. Kenapa, Bang? Kok Anda yakin banget? Ya, karena kita lihat saja. Nah, kursus di InSearch ya, di UTS InSearch itu pulang ke Indonesia disetarakan ijazahnya surat kelulusannya disetarakan dengan SMA. Nah, pertanyaannya adalah siapa? Apakah Gibran punya ijazah atau tidak? Saya kira kalau melihat dengan surat-surat yang tadi tidak punya ijazah. Kenapa tidak punya ijazah? Mana mungkin kalau hasil kursus dari UTS InSearch pulang ke Indonesia disetarakan ijazahnya begitu dengan SMA, berarti kan tidak punya ijazah. Tapi kalau dia tidak disetarakan ijazahnya berarti kan punya ijazah. Kan itu logikanya begitu. Buat apa masih ada penyataraan kalau Gibran punya ijazah SMA?
Logikanya kan itu begitu kan, ya. Tidak mungkin lah begitu kan menemukan ijazah itu. Ya, karena sudah ada penyataraan, ya. Kenapa? Karena bahwa Gibran penyataan seperti itu dianggap Gibran tidak punya ijazah. Kenapa? Karena kita lihat saja kalau Gibran punya ijazah tidak mungkin ada surat penyataan itu begitu kan. Nah, inilah yang digugat hari ini. Ya. Atau saya tambah ya 10 juta ya. Biar genap 250 juta. Aduh. Ini kan pada akhirnya orang-orang muncul spekulasi-spekulasi itu begitu. Jadi saya kira ayolah dong tunjukkan. Masa nggak bisa menunjukkan? Aduh, coba kita tonton lagi ya. Coba kita tonton lagi. Seperti ini. Ya banyak yang mau nyumbang. Memang sebaiknya kita cari nih mekanismenya supaya masyarakat semakin terlibat. Saya sih sedang memikirkan bagaimana. Tapi oke lah. Berarti sekarang sudah 249 juta. Ya. Mudah-mudahan segera cepat ada kejelasan sehingga kita juga cepat beranjak kepada isu yang lain. Tapi ini isu sangat penting. Kalau Mas Wapres, Mas Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau suratnya yang asli, udah saya berhenti tidak menyoal lagi. Tapi saya bilang mohon izin, mohon maaf, kalau ternyata tidak ada, ya berarti tidak memenuhi syarat calon wakil presiden. Berarti secara aturan, baik undang-undang maupun aturan pemilu, ya memang sebaiknya mundur. Kan begitu. Lebih elok kalau mundur ya? Iya. Daripada cara-cara lain. Karena kursi wakil presiden itu kosong, menurut konstitusi ada 4. 1 mangkat, artinya wafat, meninggal. 2 berhenti, itu artinya mundur. Kita pernah punya konvensi sejarah ketatanegaraan di mana Presiden Soeharto pernah mundur tahun 98. Betul. Wakil Presiden Bung Hatta pernah mundur tahun 56. Jadi ini pernah terjadi. Yang ketiga diberhentikan, impeachment, pemakzulan. Ini karena korupsi, karena kejahatan tingkat tinggi, penyuapan, pengkhianatan, perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat. Yang keempat, tidak lagi dapat melaksanakan kewajiban. Nah, itulah ya cara-cara memakzulkan Gibran. Salah satunya seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya kalau ada dugaan korupsi ya, menyalahi konstitusi, itu bisa kabarnya begitu kan. Nah, inilah apa yang kemudian disampaikan oleh Denny Indrayana ini. Gibran ini di-out-kan atau mau di-out-kan begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya mundur atau dimundurkan. Nah, ini kan menjadi persoalan bahwa hati-hati, Gibran ini bisa saja menjadi seorang presiden begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja kalau seorang Gibran ini mundur, saya kira tidak mungkin ya. Kalau dimundurkan bisa saja dengan track record tadi, bisa saja dimakzulkan ya. Bisa saja dengan cara-cara yang lain begitu. Masih banyak dengan cara-cara itu begitu. Nah, inilah yang kemudian disampaikan oleh Denny Indrayana. Ini, tunggu videonya. Update sayembara 199 juta. Semakin banyak orang yang menyumbang. Tunggu dan tonton videonya Gibran out, Denny Indrayana dan Mercy ya si Hombing ya melawan. Nah, makanya banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan. Ya ini. Bahkan dia mengatakan yang dihadiahnya sudah 250 juta ya. Aksi Gibran gerakan ijazah berintegritas. Wih, tunjukkan dong kepada publik. Ayo tunjukkan ya, siapa yang akan menemukan itu. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin begitu kan ya. Nggak mungkin menemukan ijazah itu begitu ya. Walaupun pendukung-pendukung pendukung-pendukung ya, para termol-termol itu sudah kepanasan. Kecil, 1 miliar kecil, 1 miliar kecil. Ini bukan soal kecilnya, tapi soal menunjukkan ijazah itu. Kan itu logikanya begitu. Yang saya katakan tadi bahwa kenapa Denny Indrayana berani banget, kenapa sampai 250 juta begitu kan. Bahkan 1 miliar, 10 miliar pun dia berani begitu ya. Sayembara seperti itu. Tapi saya yakin ijazah Gibran ini tidak ditemukan begitu. Kenapa mengatakan seperti itu? Mana mungkin ya hasil dari kabarnya yang kursus dari UTS Institute itu pulang ke Indonesia lalu kemudian disetarakan dengan SMA. Kalau Gibran punya ijazah SMA, ngapain masih ada kesetaraan ijazah itu? Nah, ini yang menjadi penting begitu kan ya.
Bahkan kalau punya ijazah SMA ngapain masih repot-repot seperti itu? Kan itu logikanya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan ya. Ijazah SMA Gibran ini kan tidak ditemukan begitu kan. Walaupun ya kabarnya sudah menunjukkan begitu kan. Sudah menunjukkan ijazahnya, tapi kan itu kan hasil penyataraan saja begitu kan. Nah, ini yang paling penting. Nah, coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen ya. Ini surat sakti dari Dirjen Dikdasmen yang membuat Gibran jadi wapres. Coba kita lihat saja. Nah, ini kan ada penyataan, surat keterangan ya, nama Gibran Rakabuming Raka ya, Surakarta. Ini kan SMK menengah ya kalau nggak salah ini telah menyelesaikan pendidikan ya grade 12 di UTS Insead ya Sydney ya selama tahun 2026 ya tahun 2000 berapa ya tahun 2026 ya kalau nggak salah ya atau tahun 2000 berapa ini ya yang bersangkutan dinilai ya saya nggak begitu kelihatan ya tapi keterangannya ini ada SMK ya ada kejurusan SMK nggak tahu ini tapi kan ini kan penyataraan begitu kan surat penyataraan jadi artinya apa artinya secara tidak langsung bahwa penyataraan buat apa ada penyataraan SMK begitu kan ya kalau toh pada hakikatnya begitu sudah lulusan ijazah SMA begitu kan nah ijazah SMK begitu nah inilah yang menjadi spekulasi makanya saya tidak yakin ijazah Gibran ini ditemukan begitu ya ini logikanya kan sederhana begitu kan logikanya kan sederhana di situ bos ya jadi saya kira penyataan itu sangat penting sekali begitu kan untuk melihat bahwa dibuat untuk Gibran saja kah atau dibuat untuk kalangan umum kah atau bagaimana begitu itu yang paling penting ya makanya itu digugat kalau ini digugat ini bisa kena ini kenapa kok tiba-tiba kan hanya khusus Gibran kan itu logikanya begitu nah coba kita tonton lagi ya. Nah ini kan panjang nih. Kenapa sih harus ikut program wakaf Quran untuk santri? Ini adalah Al-Quran khusus hafalan hasil wakaf. Kecuali wafat karena Allah Ta'ala, mundur itu Pak Wapres sendiri bisa melakukan. Tidak perlu melalui proses yang panjang seperti impeachment di DPR, MK, MPR, memakan waktu lama, mungkin ada krisis politik, mungkin memperparah krisis ekonomi. Jadi kalau memang tidak ada, dengan jiwa besar saya mengetuk hati Mas Wapres, ada baiknya mundur. Oke. Dan kalaupun mundur, nanti boleh kan mencalonkan diri lagi kalau sudah sekolah SMA misalnya. Oh iya. Misalnya dia sekolah lagi. Berarti ambil paket C ya berarti. Ya. Ya. Boleh di tempat saya loh. Oh, namanya apa Bu? Silakan Namanya dipromosikan. PKB MRC Smart atau Sekolah Megana. Oke. Keren. Websitenya Bu. Ya, nanti dikasih ya website. Di deskripsi saya kasih. Iya. Saya komen nanti. Ya, jadi boleh kan? Misalkan Mas Wapres mundur karena kita sudah sama-sama tahu semua lah. Ya. Ada kesalahan di situ, mundur lalu ambil paket C di tempat Bu Mercy. Ya. Baru dia mencalonkan diri lagi. Syarat pendidikan itu SMA atau sederajat. Jadi kalau ternyata memang yang sekarang tidak memenuhi syarat, nanti mengambil paket C dan itu sederajat dengan SMA, ya setiap Silakan orang aja. bisa dan memenuhi syarat berarti. Oke. Kalau sekarang berarti kalau tidak ada, ya jangan kita melanggar aturan melalui syarat umur lewat putusan MK Paman Usman untuk ponakan Gibran dan juga melanggar syarat pendidikan. Ingat, syarat pendidikan ini memang juga diolah juga di peraturan KPU. Putusan MK-nya itu 16 Oktober 2023. Seminggu sebelumnya persis tanggal 9 ada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang diundangkan 13 Oktober 2023 3 hari sebelum putusan MK dan pasal 18 ayat 3-nya mengatakan jika tidak memiliki ijazah SMA karena sekolah di luar negeri dikecualikan untuk menunjukkan dokumen cukup menunjukkan keterangan lulus Sarjana. S1 pendidikan tinggi. Wah, enak Jadi, dong. Saya bilang sama Bung Mercy, Gibran banget. Gibran banget ya. Waduh. Jadi kalau kemudian putusan MK diolah untuk memenuhi syarat umur, jangan sampai peraturan KPU juga diolah untuk memenuhi syarat pendidikan. Nah, ini kan yang begini-begini, kita negara hukum, hormat pada konstitusi, Mas Wapres mestinya menunjukkan jiwa negarawan dan menunjukkan kalau tidak memenuhi syarat,
Mundur. Kalau Nah, itulah yang kemudian ya kita lihat. Kalau tidak memenuhi syarat, mundur aja begitu. Atau dimundurkan begitu kan. Inilah cara-cara untuk memakzulkan Gibran ya. Tapi kan harus ada prosedur-prosedur yang lain begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, ijazah Gibran ini setidaknya sekarang ini kalau mau nyalon lagi di tahun 2027 ya sekolah lagi begitu. Kalau tidak mau sekolah ya lihat paket ya ikut paket C. Yang Ibu siapa tadi yang Ibu Mercy tawarkan tadi begitu kan ya. Silakan ikut paket C begitu kan daripada digugat terus, Bos. Mending paket C aja begitu. Kalau tidak demikian, maka kemudian ya ijazah kan membingungkan. SD, SMP, SMA begitu lalu kemudian ijazah S1. Nih ini kan banyak nanti kalau Gibran ikut paket C lagi begitu kan. Maka SMA, SD, SMP, SMA, S1. Balik lagi ke paket C. Tahunnya ini akan berbeda begitu. Masa iya lulus S1 dulu baru paket C. Apa kata dunia begitu kan ya. Ya semakin membingungkan itu ya, semakin kalau Gibran sekarang ini lewat paket C ya maka semakin membingungkan dengan ijazah-ijazah itu. Memang secara hukum sah begitu kan ya, tapi kan sangat disayangkan sekali begitu kan ya kalau runtutannya seperti itu ya. Wallahualam lah ya, tapi bagus gagasan dari Denny Indrayana ini, saya kira bagus begitu kan ya, bahwa Gibran ini mundur atau dimundurkan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.